Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita akan melihat tadi bagaimana RK makan malam dengan Prabowo Subianto. Apa artinya? Kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang sudah berada di studio. Sudah ada Mas Ahmad Zaki Iskandar, tim pemenangan RK Susono, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Pagi Bang Zaki, Assalamualaikum semuanya. Kemudian juga sudah hadir Ibu Risma Sihotang, juru bicara tim pemenangan Dharma Kun. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Risma, Assalamualaikum. Pagi Ibu, pagi. Kemudian ada Mas Ciko Hakim, koordinator juru bicara tim pemenangan Prabowo Anu. Selamat pagi, Mas Ciko. Pagi Bang Ciko. Saya ada pantun dulu nih buat Bang Zaki. Boleh, cakep. Nasi hangat sama rendang. Cakep. Wah, Cakep. Makannya menggugah selera. Cakep. Makan malam di warung Padang. Apa artinya ya? Silakan dijawab, Bang. Artinya makan malam ya? Masakan Padang gitu ya Bang? Bukan. Poinnya adalah ini dalam suasana yang santai, kemudian juga sebetulnya tidak formal ya. Ya. Dan secara pribadi kan Bang RK sama Pak Prabowo juga dekat. Bagian dari tim sukses Pak Prabowo kemarin, Ya. kebetulan juga sekarang dipercaya untuk mencalonkan diri sebagai calon pimpinan daerah di Jakarta. Jadi makan malam tersebut dua sahabat yang saling memberikan support dan dukungan. Kemudian yang paling besar adalah gambarannya bagaimana nanti program di Jakarta bisa berjalan linear dengan pemerintah pusat. Oke, jadi dapat diartikan sebagai bentuk dukungan nggak nih? Karena kan makan malamnya di luar jam kerja, di luar istana, begitu kan? Tadi dikatakan sahabat. Bisa dilegitimasi sebagai dukungan. Bentuk dukungan. Oke, ini udah clear berarti nih ya. Tapi Berarti setelah dukungan untuk Pilkada Jakarta ini udah tahu ya. Kan Pak Prabowo juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjadi lokomotif di Pilkada Jakarta ya. Iya, iya. Dengan dukungan dari 15 partai yang lain. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa makan malam kemarin itu sangat luar biasa sekali. Berarti ini serta-merta bisa mendongkrak elektabilitas nih kalau seperti ini, Mas. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau ngeliat dari hasil survei beda tipis sama Pramono Anung ya. Tapi sedikit Bang Zaki, Ya. setelah pertemuan dengan Prabowo, kemudian kita juga melihat ada pertemuan dengan Pak Jokowi, begitu ya. Walaupun dikatakan mengambil ilmu dari mantan gubernur Jakarta, Ya. gitu kan. Tapi ini kan nggak bisa lepas dong berarti. Apakah memang Prabowo efek, Jokowi efek, Istana efek yang juga ditargetkan oleh RK ini? Nah, begitu juga dengan Pak Jokowi sebetulnya ya. Mereka juga berdua kan pernah dekat, bukan pernah dekat juga. Poinnya adalah setelah bertemu dengan Pak Prabowo, dapat waktu juga bertemu dengan Pak Jokowi ya sekalian gitu. Sekaligus juga membahas, apalagi kan juga Pak Jokowi gubernur Jakarta Iya. di periode yang lalu. Nah, ini juga membuat diskusinya juga menjadi hangat. Ya. Kita bisa lihat dua-duanya dalam kondisi, dua event ini dalam kondisi yang santai, yang juga menggambarkan betapa harmonisnya baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dengan Bang Ridwan Kamil. Oke, Bang Zaki berarti ini ingin menunjukkan bahwa keduanya ini memiliki hubungan yang cukup baik karena makan malam dengan suasana yang lebih santai, di luar pekerjaan, di luar tugas-tugas negara gitu ya. Dan juga ini di warung Padang, kemudian berkunjung langsung ke rumah Jokowi. Kita ke Bu Risma, Bu. Ada rencana buat makan malam juga nggak, Bu? Makan malam udah, makan siang udah, makan pagi belum Bu? Makan pagi bersama. Setiap hari. Kalau kita menilai ya dari 02 itu sangat wajar. Karena RK ini kan didukung K+. Jadi dengan adanya, ya ini kan hari sudah semakin pendek, 25 hari. Terus ada juga riak-riak kan gitu ya, biasa itu di dalam politik. Lobi-lobi politik lah, Jokowi efek, ya kan? Seperti yang disebutkan tadi. Kalau cuma katanya Soan dulu pernah memimpin, kan nggak tuntas juga, cuma sebentar. Jadi yang lebih tepatnya kalau mau ketemu ya Ahok kali atau Anies. Berikutnya juga Pak Anies. nggak ada salah. Jadi memang karena K+ itu tadi untuk Tapi ketar-ketir nggak? Ini ada pertemuan, jangan-jangan juga berpengaruh terhadap kita kagak. Nggak ada ketar-ketir ya? Karena kita itu mau lobby politik yang mana?
Politik Iya kan? rakyat maksudnya lebihnya ya? Politik rakyat memang belusukan tiap hari. Oke. Iya kan? Jadi memang itu hal yang wajar. Tapi kita kan masyarakat kan bisa menilai. Jadi kan di situ kan jelas dinyatakan di dalam medsos itu meminta mantan presiden kita menjadi jubir kan? Bukan jubir, tim kampanye sedang dipikirkan. Nah begitu, itu banyak makna. Bu Risma kan sempat berkomentar nih, Ya. Bang Darmakun, kalau dia itu nggak ahli dalam lobby-lobby. Nah kalau calon pemimpin kan tetap harus punya kemampuan lobby-lobby, Bu. Maksudnya kalau tidak ahli, ahlinya itu kan quote and quote tanda tanya kan. Artinya untuk hal-hal tanda tanya juga dia nggak ahli dan tidak mau. Karena sejak dulu dia bintang 3 juga dia nggak ada yang begitu-begitu. Wajar-wajar saja lurus berjalan. Maka dia memang, itulah dia makanya. Mungkin kalau ada independen mungkin juga dia ikut pilpres waktu itu. Tapi karena nggak ada, dia mau nyumbangkan dirinya melayani masyarakat, dia masuk di pilkada DKI lah karena KTP-nya DKI. Oke. Saya sekarang mau ke Bang Ciko. Bang Ciko kalau melihat Boleh aja, komentar toh. dari Mas Pram nih, kalau ketemu Pak Prabowo aja sih saya sering gitu kan, nggak harus ada makan malam bersama, makan siang bersama begitu ya. 2 kali menjadi seskap periode Pak Jokowi, kemudian juga sama-sama menteri di periode Pak Jokowi, nampaknya komunikasinya nggak susah antara Mas Pram ke Pak Prabowo ya. Tapi kalau melihat dari sisi ini, apakah ini sebenarnya bentuk dari lobby-lobby politik dari RK sendiri untuk meraup dari Prabowo efek, Jokowi efek? Sementara kalau dari sisi 03 ini nampaknya juga ada genit-genit nih, Kim Plus nih. Menggoda paslon Karena lain. memang ternyata ada 7 politikus yang juga dari Kim Plus yang mendukung dari Pramono Anung kabarnya. Jadi yang pertama saya cuma mau mengkoreksi dulu Bu Risma. Pak Darmakun juga kan minta dukungan Bu Risma dari Jawa Timur. Oh bukan ya, salah ya, bukan itu ya. Ini lain, Risma yang lain. Risma yang lain itu. Sama-sama Risma memang ya. Makanya itu juga rambutnya berubah. Jadi yang pertama tadi terkait dengan Bang Ridwan Kamil yang sudah sowan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Widodo. Saya rasa itu sah-sah saja. Satu tadi disampaikan adalah bagian dari Kim Plus kan. Kim Plus kan juga Gerindra ada di situ, ada Pak Prabowo di situ. Yang kedua ya kalau kita lihat dari semua hasil survei kecuali satu, trennya Ridwan Kamil ini kan menurun Ya. dibandingkan hanya cuma poll Kalau tracking aja yang naik. Dini JA 0,3% bedanya sama Iya. 03. Dan artinya menurun lah trennya Iya. dari bulan Agustus sampai Oktober ini semuanya menurun. Yang naik cuma Pram Rano dan Darmakun. Iya. Gitu. Kecuali poll tracking ya, Poll tracking kan emang agak lain sendiri gitu. Nah, jadi wajar meminta dukungan kemana-mana, tapi kembali lagi sangat Termasuk ke wajar kalau presiden? Pak Prabowo dan ke Pak Jokowi karena memang yang kita dengar sejak awal kan memang yang mengendorse adalah kedua tokoh itu. Betul. Iya. Kita terbuka aja, nggak ada masalah. Kan, walaupun emang tujuannya untuk memperlihatkan masyarakat bahwa saya didukung dua tokoh ini, nggak masalah. Ya. Tapi karena buat Mas Pram dan Bang Dul khususnya, dan Mas Pram tadi, sebenarnya hubungannya dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekalipun sangat baik. Gitu. Mas Pram orang yang dipercaya menjadi seskap. 2 periode. 2 periode, artinya orang yang selalu bersama presiden ya kan, dan juga selalu mengurusi kementerian-kementerian lain, artinya banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo. Bahkan jauh sebelum itu ketika menjadi sekretaris presiden Megawati misalnya, kemudian Bu Mega maju dengan Pak Prabowo, tentu hubungannya sangat intens ya kan. Mas Pram di situ sekjen PDI Perjuangan. Iya. Nah, jadi bukan hal baru lah, mungkin Ridwan Kamil kan baru-baru nih kenal nih ya kan. Jadi harus ada pendekatan Harus gitu ada maksudnya. pendekatan khusus ya kan, dan harus kasih lihat ke masyarakat. Tapi bagi kami gini, tadi saya mengkoreksi dulu. Bukan hanya 7 politisi dari Partai Kim, lebih banyak dari itu sesungguhnya. Oh, yang sudah terlihat di ketemu publik sama itu. Mas Pram, ya Tapi kan? ternyata ada Tetapi kan lagi. nggak terpublikasikan, memang Oke. secara private. Dan yang 7 itu kan juga bukan Mas Pram mencari-cari waktu untuk bertemu dengan mereka. Mereka mengunjungi rumah Mas Pram, bahkan di pagi hari itu saya sebagai juru bicara dikontak oleh semua jurnalis. Ini ada apa Mas, gini-gini ini. Saya bilang saya nggak tahu, saya lagi ngopi di rumah nih. Dan itu jujur saya nggak tahu ada agenda itu. Jadi emang betul-betul cukup dadakan, ada 7 orang yang ingin menghadap. Tapi itu besides the point. Bagi kami, Mas Pram dan Bang Dul itu, kalau melihat ini, kami pakai kacamata kuda. Karena apa? Kami sudah cukup happy dengan strategi yang kami jalankan. Strateginya apa sih? Turun ke masyarakat. Karena suaranya dari situ. Yeah. Suaranya bukan ada di elit, suaranya ada di warga yang
tidurnya shift-shiftan di Tanah Abang. Yang itu satu dia. rumah itu Istana. 12 orang, rumahnya sangat sempit sehingga mereka nggak bisa tidur Gantian. sekaligus bersamaan. Jadi shift-shiftan 2 orang, 2 orang, 2 orang. Warga yang rumahnya warga lansia yang rumahnya nggak pernah terpapar oleh sinar matahari, itu warga-warga itulah yang Jadi memang tetap percaya tempatnya diri mencari ya. suara. Dan kita melihat strategi ini cukup berhasil karena dilihat dari hasil survei. Baik, Bang Ciko, kita kan tahu sebenarnya kalau memang suara-suara rakyatlah yang sebenarnya yang dicari, apakah datangnya berkunjungnya 7 politisi dari Kimples ini tidak berpengaruh atau justru berpengaruh kepada elektabilitas dari Pramono Rano ini? Nanti tapi setelah jeda dulu. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali saat lagi. Dia bilang, Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Bang Ciko Hakim, Ibu Risma Sihotang, dan juga Bang Ahmed Zaki Iskandar. Tadi kita ke Bang Ciko, tadi sempat terputus Bang Ciko. Kalau fokus untuk meraup suara-suara rakyat, suara-suara masyarakat kalangan bawah, lalu dukungan dari elit-elit, khususnya 7 politisi dari Kimples yang menemui Bang Pram ini ada pengaruhnya atau tidak? 7 politisi yang hadir ini kan adalah calon legislatif untuk DPRD DKI ketika pileg kemarin. Katanya suaranya kecil, katanya Bang. Katanya kecil, tapi kalau kita total bisa sampai 50.000 ya suaranya. Which is gini, satu pertama, kalaupun nggak sampai 50.000, kalaupun seorang bawa 5 suara aja, sangat berharga bagi kami. Karena apa? Ada aspirasi yang diwakilkan oleh mereka, ada aspirasi keluh kesah masyarakat yang harus didengar oleh Mas Pram dan Bang Dul. Jadi sekecil apapun, sedikit apapun, Matters, suara ya? itu sangat berharga. Apalagi tadi Rati bilang bedanya cuma 0 sekian persen. 0,3%. Jadi kan kadang-kadang ntar bedanya 10 suara, dan itu yang menentukan kan Iya, gitu iya, ya. beda tipis ya. Tapi prinsipnya gini, itu tadi mereka mewakili konstituennya masing-masing. Mereka bukan elit kok, mereka cuma caleg DPRD. Tapi mereka punya konstituen, dan konstituen itu mereka jaga, dan mudah-mudahan juga bisa mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa bagi kami 1, 2, bahkan 3 suara sekalipun itu nggak masalah. Bahkan beberapa kali Mas Pram dan Bang Dul itu turun untuk menemui 30 orang, 40 orang sekali satu titik. Dan bagi mereka itu sangat berharga karena ada pengayaan dalam permasalahan di Jakarta sehingga mereka bisa ke depan menciptakan solusi yang lebih baik. Bang Ciko, nggak nanggung kalau cuma 7 politisi, ya 1 partai lah, 2 partai dari Kim yang diajak bareng gitu loh. Ya, mungkin cuma partainya Bung Zaki dan PKS yang agak-agak solid ya. Gitu. Kalau yang lain nanti ya? boleh ditanya-tanyain lah sama yang lain. Gitu Bang Zaki, walaupun 7 politisi ini bukan menggambarkan partai-partai politik di Kimples, tapi personal mungkin ya. Tapi itu kan menggambarkan nggak solid nih Kimplesnya sama grassroots-nya. Emang Ternyata, nggak solid. oh katanya emang nggak solid, emang gitu Bang? kalau solid nggak terjadi makan malam makan siang. Pada perhelatan Nggak bakalan. pilkada itu biasa, juga di pilpres kemarin ya, karena yang kita tawarkan ini kan figur, ya, bukan cuma sekedar partai politik. Ya. Di mana figur ini bisa mewakili seluruh partai politik yang ada, beberapa ataupun hanya sebagian. Dan tadi kader ataupun simpatisan yang ada di bawah, ya mereka akhirnya pada punya pilihan juga. Nah, jadi Nggak ada satu suara juga- sama partainya ya? nggak satu suara, ada juga PDI yang memilih kita. Kalau dilihat di hasil Tapi survei itu dikit. kan ada. Oke. Kan? Pasti ada, dan suara itu semua berapapun sangat berharga sekali. Jadi poinnya adalah bagaimana pasangan kita ini ya bisa meraih simpati masyarakat, dan tadi bertemu dengan para tokoh politik, pimpinan ya, itu menjelaskan bahwa program-program yang ditawarkan ini sejalan dengan pemerintah pusat. Bahkan pimpinan-pimpinan daerah lain yang ada di Jakarta yang memang programnya bagus itu yang akan dilanjutkan. Karena ini juga hasil rangkuman dari bertemu dengan masyarakat tentunya. Ya, Bang di mana Zaki, kunjungan- kalau kunjungan- menjelaskan Ya. bahwa pertemuan-pertemuan itu menunjukkan bahwa sejalan dengan pemerintah pusat. Tapi captionnya dari RK ini katanya Pak Prabowo menasehati jangan menyerah. Apakah itu juga bahasa politiknya tanda bahwa perjuangan RK ini cukup berat nih Jangan di menyerah. pilkada Di setiap Jakarta? pilkada semua konteksnya pasti ada perjuangan. Artinya, apalagi ini menjelang berapa hari lagi kita? 25 hari lagi. 25. Menjelang hari-hari terakhir ini kan speednya akan tambah tinggi, ya. Frekuensi dan volume kunjungan, bertemu dengan masyarakat, ini akan lebih tinggi. Makanya ya memberi semangat kepada Pak Bang RK ini
luar biasa sekali Pak Prabowo. Gitu. Oke. Artinya full dukungannya. Terlepas dari apapun kami dari tim Ridho mengucapkan turut berduka cita juga. Terima kasih banyak Terima kasih Bang Zaki. Bang. Ya. Jurnalis dari TV One kemarin Ya. yang terjadi. Jadi sangat prihatin juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bang Zaki. Tapi tadi poin penting dari dua paslon lainnya, dari tim ses lainnya, mengenai jangan-jangan Bang Zaki, Bang RK yang ketar-ketir nih, melihat sudah komposisi partainya paling banyak, kemudian beda tipis dengan 03 begitu ya. Di bawah Akhirnya banyak manuver-manuver politik yang dilakukan menemui beberapa tokoh lainnya begitu. Ini kami tetap optimis ya, dari awal, dan Bang RK ini kan bukan sekali dua kali ikut pilkada juga. Iya. Dia juga bisa lihat, dan dengan daerah yang cukup luas loh, Jawa Barat ya, sebelumnya. Jadi dia paham juga apa yang terjadi di setiap konstelasi pilkada. Jadi buat kami nggak ada apa sesuatu Kekhawatiran. yang besar. Oke. Ya. Pada akhirnya nanti kan pilihannya ada di tangan masyarakat. Hasil survei setiap kontender itu pasti akan terus naik meroket. Nah, yang diduga ataupun diproyeksikan sebagai incumbent-nya pada saat ini adalah Bang RK. Karena kan dia mewakili koalisi besar ya. Kemudian juga bagian dari pemerintahan, dan ini dianggap apa namanya incumbent-nya. Sementara kontender itu pasti ngebutnya dari bawah. Itu biasa. Oke, kita ke Bu Risma. Bu Risma yang tampaknya yang paling santai nih, meskipun effortnya sedikit tapi elektabilitasnya kenaikan. Kami yakin menang. Wah, alhamdulillah. Harus punya keyakinan Iya. dong. Kami nggak pernah galau seperti mereka. Kenapa Ya kan? nggak galau? Nggak galau. Enggak Pokoknya galau, kami- Bang Ciko, Bang Zaki enggak ada Oh ya, enggak. kalau abang ini enggak, dia naik kan. Kan ku bilang kita ini nanti yang bertanding. Karena gini, Ya. saudara kita ini kan, kenapa itu ada batu sandungan juga, kita kan tahu yang sudah di LP, itu kan isu ya. Nah, jadi isu itu kan digoreng. Oleh karena itu jadi grassroots akar rumput, tempat basis masanya dengan elit politiknya itu terjadi kesenjangan. Ya kan, walaupun gemuk koalisi partainya, sehingga dia sondong ke Pak Lurah. Contohnya, aku lihat loh di medsos, ketika Pak Prabowo katanya 8 wartawan TV Kompas ya, apakah benar itu 8 kali memohon kepada Pak Jokowi untuk minta dukungan. Nah ini kan perlu dukung-mendukung. Enggak 8 kali, 5 kali. Artinya Bapak Prabowo aja kan yang sudah 4 kali kalah, dia tetap minta dukungan. minta dukungan. Iya. Apalagi yang koalisi gemuk ini, karena terjadi ada patah tadi itu, Iya. ada patah di tengah kan. Jadi harus Nah, dirasa perlu sowan gitu. sowan dong. Oke. Nanti kan itu bapak 1, bapak 2. Iya. Jadi efeknya masih kuat, masih bau kencur. Yang satunya masih baunya itu masih wangi. Kan dukung-mendukung ini. Lihat aja di koalisi kabinetnya juga kan. Itu kan di dalam politik biasa. Karena saling support. Artinya itu getok tular itu ditularin. Ya kan, yang dulu Balik lagi yang ke programnya. ini ditular. Ya. 02. Nah, jadi nggak apa-apa. Kampanye Itu mah persaingan sehat aja. Tapi kita tetap optimis. Tapi kan balik lagi ke kepercayaan diri dari Oh, 02 kan percaya banget. masyarakat kok yang milih nantinya. Orang iya Bertemu masyarakat. elit-elit partai dan lain sebagainya, Bener. tokoh-tokoh bangsa, tapi kan masyarakat yang milih. Nih, masyarakat ya. Kita ini kan pemilih yang berpikir kritis itu 60 sekian persen ya. Mereka itu kan sudah melihat mereka ada apa sih? Lagi dibawa tokoh PKS loh. Tetapi melecehkan PKS kan simbol daripada politik ini agama kan. Tapi kan dia hina sendiri kan. Ini kata netizen loh, kata beliau di medsos loh, sehingga ada LP kan. Oke. Sekarang sedang ditinjau, dikaji di Bawaslu, di Gakum. Ya kan? Oke, Nah, kita akan lanjutkan itu. Bu Risma, namun kita kasih kesempatan dulu untuk pesan-pesan yang mau lewat dulu. Pemirsa Monggo. tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan dialog setelah ini. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat kalau Pilkada Jakarta agak unik ya Bang sebenarnya ya. Kalau melihat banyak tokoh-tokoh yang memang elektabilitas tinggi, tapi ternyata pas hari H justru ada hal-hal yang membuat drop atau tidak dipilih. Nah, ini strategi apa sih sebenarnya kalau dari 03? Kalau melihat kan beda-beda tipis nih sebenarnya surveinya, elektabilitasnya. Mungkin ya 20 hari lagi mungkin bisa naik, bisa turun begitu ya. Tapi apa yang menjadi poin yang bisa diunggulkan dari 03 nantinya untuk meraup
pemilih dan juga meraup hati masyarakat Jakarta? Yang pertama begini, masyarakat Jakarta ini berbeda dengan kebanyakan masyarakat di seluruh Indonesia di wilayah lain terkait dengan tingkat pendidikan. Misalnya. Dan rasional juga Dimana pemilihnya. tingkat pendidikan nasional itu nggak sampai SMP lulusan. Di Jakarta itu lulus SMA itu banyak 70%. Nah ini juga sangat berbeda. Artinya apa? Artinya masyarakatnya kritis. Masyarakat tidak mengkultuskan individu. Masyarakat yang betul-betul bicara soal program. Masyarakat yang betul-betul mencermati bila ada slip of tongue, ya kan? Walaupun sekarang dia seneng sama yang ini, tapi tiba-tiba nih orang ngomong salah atau dia ketahuan apa sebenarnya visi misi yang sesungguhnya misalnya atau hal-hal yang terkait dia lebih memilih memperjuangkan korporasi ketimbang masyarakat kecil. Atau pertemuan-pertemuan tokoh-tokoh ini juga nggak begitu ngaruh mungkin untuk masyarakat Jakarta. Nggak seterpengaruh hal-hal yang terkait dengan visi misi dan hal-hal yang lebih substantif. Karena apa? Masyarakat Jakarta juga disibukkan dengan permasalahan-permasalahan sendiri yang mereka ingin diselesaikan. Dan menurut mereka itu tidak bisa terselesaikan dengan hanya si A didukung si B, si C didukung si D. Nggak selesai itu masalah gua kan gitu ya. Yang penting masalah gue bukan masalah mereka. Mereka ini nggak perlu KJP gitu. Anak-anaknya Jokowi, cucu-cucunya kan nggak perlu KJP, nggak perlu kartu lansia neneknya misalnya kan gitu ya. Artinya mereka akan lebih memilih untuk memilih calon yang betul-betul concern terhadap permasalahan mereka. Nah itu yang memang sekarang kami sedang turun ke bawah semua, bukan hanya paslon tapi juga tim-timnya untuk kembali membelajar masalah. Jadi sebenarnya visi misi kita ini walaupun sepertinya sudah banyak dan sudah banyak hal yang menjadi solusi bagi warga Jakarta ke depan, tapi tetap masih banyak yang harus kita pelajari lagi karena Jakarta ini unik. Nah, apalagi untuk orang baru pindah dari Bandung ke sini ya lebih unik lagi kan gitu ya. Jadi kadang-kadang mau ngambil shortcut mungkin ya mendapat dukungan elit, tapi nggak ada masalah. Kami pun nggak. Pak Mas Pram juga kemarin ketemu Bu Sinta, istri almarhum Gus Dur, ya kan, ketemu dengan beberapa kiai. Artinya memang itu suatu hal yang perlu juga kita lakukan karena memang tentunya pastinya ada titipan-titipan pesan. Titipan pesan apa sih ya? Semoga titipan pesannya adalah untuk bagaimana membuat warga Jakarta ini maju, sejahtera, Jakarta bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Iya, Bang Saki, kalau tadi mendengar dari Bang Ciko bahwa masyarakat Jakarta yang lebih rasional, tingkat pendidikannya lebih tinggi, tentu punya visi memilih pemimpin itu dengan program-program, visi-visi yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Jadi simbol-simbol politik, bahasa-bahasa politik menemui tokoh-tokoh itu menurut Bang Saki seperti apa? Sebetulnya bukan cuma sekedar simbol politik ya, karena kan juga pada saat ini kita tahu Pak Prabowo yang menjadi pimpinan di Republik Indonesia. Nah, hal-hal tadi yang Bang Ciko katakan bahwa masalah itu banyak sekali di Jakarta. Dan warga Jakarta itu lebih pengen bagaimana pemimpinnya bisa menyelesaikan masalah yang ada mereka. Justru dengan banyaknya masalah ini, rangkuman dari masalah ini kita mencari opsi. Salah satunya adalah bagaimana program dari pemerintah pusat bisa linear, bisa sejalan dengan program yang salah satu makan bergizi gratis gitu ya. Yang ditawarkan oleh Pak Bang Ridwan Kamil nih kepada masyarakat Jakarta. Artinya di mana pemerintah pusat juga nanti akan menggulirkan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta tentunya. Sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Bang Ridwan Kamil. Tapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekarang DKJ begitu ya, kan juga mau tidak mau juga harus sejalan dengan pemerintah pusat. Tidak harus ada pertemuan juga pasti akan kurang lebih sejalan kan Bang? Ada beberapa hal catatan dari beberapa waktu yang lalu, di mana program strategis besarnya justru bisa berbeda dengan pemerintah pusat. Nah, ini yang kita coba minimalisir nanti ya. Program-program seperti makan bergizi dibutuhkan juga di Jakarta, kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya, ini juga yang dibutuhkan di Jakarta, apalagi membuka lapangan pekerjaan. Kemudian program rumah layak huni bagi masyarakat, terutama yang ada di Jakarta. Tadi Bang Ciko juga katakan di Tanah Abang ada yang shift-shiftan, dan itu juga permasalahan yang memang kita sudah terima, sudah kita tampung. Sudah belanja masalah ya. Justru dengan program-program pemerintah pusat nanti yang sejalan dan juga linear dengan program yang ditawarkan oleh Ridwan Kamil, justru ini menjadi energi booster buat bagaimana kita bisa menawarkan program-program real kepada masyarakat Jakarta. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini ya, walaupun para petinggi diskusi kemudian bertemu dengan para elit partai, pada akhirnya kuncinya ada di masyarakat. Ya, balik lagi ya ke masyarakat ya. Dan itu yang harus diperjuangkan oleh Bang Ridwan Kamil dan Pak Mas Susono ini.
Oke, Bu Risma terakhir seperti apa Ibu? Jadi ini, apapun yang dibilang abang-abang kita 13 ini, betul. Tetapi Biasanya nggak sejalan. agak lebih betul Sekarang betul ya? dia. Aku tetap selalu berteman dengan 3. Sekarang mau cari Karena rival. rival. Tetapi kalau 1, semakin gemuk partai koalisi, semakin banyak cawe-cawe anggaran. Pasti itu. Mari kita lihat. Nah, kalau masalah makan gratis, ya makan bergizi, zaman Soeharto sudah ada. Kenapa baru sekarang? Ya kan? Nah, yang kedua lagi seperti temanku bilang tadi, Bang Ciko ini, kok ada baru datang cuma nyebrang Jawa Barat, di situ aja dia 2 periode dibetulin sampai tuntas. Kenapa mesti ke sini? Mendingan abang yang menjadi, ya kan? Golkar, Yang lain kali, ketua, Bu. kan begitu. Kok Bu Risma yang milih? Pasti kupilih. Ridwan Kamil juga Pasti Golkar kupilih. juga. Pasti kupilih. Pantas, cocok. Dan dia udah potongannya. pengalaman Wah, juga. Mengetahui knowledge produk tentang DKI berasal dari sini. Anak Jakarta. Jakarta. Makanya itu simbolnya Provokasi sama. nih. Jakarta baru, Jakarta maju. Jakarta 400 tahun. Bingung jawabnya, gue didukung tapi kok gini. Begitu. Ya artinya kita mesti dukung dong. Karena kita harus wajib mensukseskan. Ya. Kita pilkada yang sehat. Ya. Kita ini kan walaupun 1, 2, 3. Nanti kan menjadi 1. Antara, gitu ya? antara Jadi satu dua, ya? iya, menjadi Menjadi satu pemenang. Oke. Antara Nggak apa-apa. antara 2 Hati-hati, dengan Bu Risma, 3. hati-hati. Gitu loh. Jadi aku minta sama kawanku ini, Oke. mari kita bersaing sehat, gitu loh. Oke. Jadi memang jangan shortcut solution bagi masyarakat DKI itu ditawarkan dengan slip tang tadi. Oke. Baik. Apalagi dari partai nanti merusak partai besarnya, induknya PKS. Indonesia ini taat beragama. Apapun agamanya, slip tang itu langsung head speech itu. Kita nantikan mungkin bagaimana di debat ketiga begitu ya. Kalau ya, di sini aja Jangan udah di sini, panas. Hancur aja. Hancur sudah. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Mungkin Jadi suaranya ke sini sama ke sini. Bang Ciko, Nah, makasih. tinggal masyarakat nanti. kalau lobby-lobby berdua nanti aja di belakang Kami nggak layar. perlu lobby. Baik, Tapi terima sudah kasih. saling mengenal. Oke, terima kasih Bang Ujung-ujungnya jadi Zaki, satu. Bu Risma dan juga Bang Ciko sudah hadir pagi hari ini. Baik, Sehat terima selalu. kasih. Assalamualaikum. Terima Kasih semuanya. Oke, menarik sekali perbincangan, tapi kita waktu terbatas ya. Kita harus tutup apa kabar Indonesia pagi hari ini. Mungkin nanti mau makan pagi bersama. Oh, kita tiap hari makan pagi. Baik, akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya di Kumala pamit undur diri. Terima kasih dan sampai Kacamata jumpa. hitam.